tapi juga mengembangkan orang tua supaya orang tua ini semakin tuanya semakin bijaksana, bukan semakin ngawur, Iya. Oh, iya, bukan iya, semakin nakal, nakalnya terlambat gitu loh. Kan ada. Oke, masih bersama kita channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan dengan Mas Ili. Halo Mas Ili. Kita lanjut lagi Mas Ili. Kali ini kita akan bareng karena kebetulan bahasan ketiganya kita bahas tentang Kampung Beci. Kampung Beci, pemangkunya hari ini ada di sini semua. Hari ini ada di sini semua pemangkunya. Ada Mas Ili, ada Pak Aris, ada Mas Utar. Tadi kan Mas Ili sempat bilang tentang ruang sulit dan menangis darahnya nih bertiga orang ini nih. Mas Aris, Ya. pertama cerita dulu dong. Ini Kampung Beci ini ide dasarnya apa? Bisa berdiri sampai hari ini tuh, iya Mas. Monggo Mas. Ya, di dasarnya sebenarnya kita bawa sebuah kampung di mana kebaikan itu sebuah proses. Oke. Tempat bertemunya orang dari berbagai macam Ya. budaya, latar belakang, Oke. tapi disatukan dalam bahwa kita berproses menuju kepada kebaikan. Oke. Jadi saling beradaptasi, Mas, Oke. masing-masing gitu. Siap. Mas Ili. Ya, nggak artinya gini, Sal. Sebenarnya kami bertiga ini kan kumpul Ya. yang diawali oleh Mas Aris kepingin gabung. Cuman kalau gabung itu teorinya kan cuman gabung itu terus apa bentuk praktek susahnya itu apa gitu loh Sal. Ya, Jadi ya. kemudian Mas Aris menawarkan salah satunya adalah ruang publik ini sih sebenarnya. Jadi dia punya lahan 7.400 meter persegi, ditawarkanlah kepada saya dan Mas Utar. Ya. Waktu itu malah Mas Aris itu menawarkan beberapa tempat ya Mas Utar ya. Ada di Mas Aris ini intinya adalah juragan tanah. Ya, tapi daripada tidak terpakai salah satunya di sini, itu ditawarkanlah gitu. Ya. Nah, kami mencoba belajar bagaimana bukan hanya hubungan saya dan Mas Aris dengan Mas Utar itu hubungan-hubungan romantisme itu, tetapi bagaimana hubungan yang lebih praktis. Karena yang praktis pun sebenarnya kan sulit. Ya. Nah, disitulah sebenarnya ruang pertemuan kami bertiga untuk memulai salah satunya adalah proyek membuat rumah yang di sini ini, Ya. yang di depan kita ini. Ya. Ini proyek yang sangat berdarah-darah karena tadi dimulai kasih saya minta pimpronya misalkan yang kemarin tuh Ya, ya. pimpronya Mas Reza. Mas Reza alhamdulillah itu penuh dengan masalah. Tetapi apakah penuh masalah itu masalah? Kan bukan. Ya. Pada akhirnya justru itu gurunya Mas Aris, bahkan gurunya Mas Utar dan guruku. Ya. Disitulah kami berproses. Karena paling penting itu justru bagaimana proses itu dijalankan bersama-sama dan sadar itu berbeda. Ya. Dan perbedaan itu justru menjadikan kita ini bersatu. Ya. Itu ya Mas Utar ya? Ya. Tambah Mas Utar? Mas. Tambahin Mas tentang proses ruang sulit yang dialamin bareng-bareng bertiga. Siap. Terima kasih Mas. Ya. Jadi ini kan sebenarnya kalau saya bilang itu Mas Ili kan akan boleh ngomongan. Kowe ngerti ra Sal? Legan golek ngomongan iki mudeng ra kae. Nyari momongan. Legane Bagian tuh. Legan itu orang yang udah nggak punya beban apa, udah enak hidupnya. Oh iya. Tapi Iya. tiba-tiba dia cari masalah baru ini. Dan masalahnya rumit banget ini. Jadi kan apa ya? Saya lihat itu dari awalnya itu, tapi apa prosesnya kan jadi menarik ketika ada orang-orang baru yang ada di sana. Jadi ada Mas Aris dan keluarga, ada Mas Reza keluarga, Ya. ada juga Mas Rizal, bahkan ada Mas Akbar. Itu kan kita kumpul itu kan kalau di Semarang sih enak aja. Ya. Tempatnya keren, dalam kota, fasilitas semua udah oke semua. Nah di sini alas Mas, kebun belum liwang-liwang nih. Oke nyamuk oleh, jadi kan menarik nih. Ya. Dari sisi apa alamnya kayak gitu. Ya. Belum lagi tentang orangnya yang menghuni sini. Ya. Kan Mas Reza kan dari Jakarta nih. Ya. Ini di sini adaptasinya kan ya luar biasa. Ya. Tiba-tiba harus tinggal di sini, harus tinggal di mandor di sini, harus mengawal itu. Itu yang tadi Mas Li apa bilang berdarah-darah itu, ya kita berdarah-darah semua. Ya, ya. Kebayang proses berdarah-darahnya. Tapi saya balik lagi ke Pak Aris. Pak Aris, harapan Pak Aris ke depan Kampung Beci ini dalam bayangan Pak Aris nih akan seperti apa Pak Aris? Ya, itu adalah
biasanya gini kan, komunitas itu isinya anak muda semua, nanti orang tua semua, Ya. ya, entah namanya panti jompo, entah nanti pesantren, entah anak-anak kecil. Ya. Kita pengen di sini tuh semua ada, karena di sini dari mulai Ya. yang tinggal di sini tuh ada Mas Reza, Mbak Adik sama Mah, ibunya Mbak Adik, dan anaknya yang masih kecil, bahkan waktu itu masih bayi itu. Ya. Nah, itu yang kita inginkan, bahwa karena saling berguru itu memang harus gini. Kadang culture kita itu ada hal yang susah orang tua belajar sama anak kecil atau anaknya. Nah, kita mengawalinya. Saya udah di atas 50, Mas Utar belum. Jadi, Awakmu ngisorku. nah kita yang di atas 50 ini berani nggak belajar sama Azan misalkan gitu. Berani ya belajar sama Husin itu. Jadi kita harus mulai dulu supaya yang lain juga nanti ikut-ikutan berani. Oke. Makasih Mas Aris. Mas Ili, ruang sulit yang sudah dikawal sama Mas Ili, Mas Aris dan Mas Utar. Ternyata rencananya kan buat ruang belajar remaja tadi bilang, bahkan lintas umur. Kalau Mas Ili kebayangnya bakal seperti apa Mas Ili? Kampung Beci ini Mas Ili. Iya, kalau aku itu kan mimpiku terlalu banyak, Zal. Suruh nerangin gitu, suruh ngomongin. Yang praktis Jadi- karena jadi ketemu dari Pak Aris. Iya, balik sih. Pada akhirnya tentang local wisdom ya. Lokal. Banyak yang kita ini sadar ya, di era keberlimpahan informasi ini justru ada banyak persoalan di kelokalan itu. Makanya cocok sekali kalau Mas Aris pakai belangkon. Kalau Mas Utar biasa tuh di belakangnya pakai keris soalnya. Iya, ya dia kan kalau di Semarang dia populer sebagai kolektor barang-barang antik dan barangnya itu kalau udah dibeli nggak bisa keluar lagi. Itu populer dia dengan ya hal-hal tentang lokalitas ini yang kayaknya memang harus terus dikabarkan sih. Nah, bersyukurnya bergandengan dengan kamu di PT Karir Anak itu, di mana objeknya atau subjeknya terserah mau saatnya kapan jadi objek atau kapan saatnya jadi subjek, itu kan tergantung, semua situasi itu kan tergantung kebutuhan. Dengan dirimu membawa ratusan anak, dan saya membayangkan bahkan di 3 tahun ke depan tuh ribuan anak ada di sini itu, dan sudah ketangkap sih hari ini ketika sekarang rumah induk sudah mulai jadi, dapur itu anak-anak itu lihat pada ngiris-iris apa itu buah itu ada tempat nanti untuk bisa berfungsi sebagai tempat belajar kalau siang, kalau malam buat tempat tidur. Buat Jadi sholat kan bisa buat sholat. Jadi kan terbukti sungguh-sungguh tidak profesional. Tetapi jangan-jangan itulah yang hari ini sedang kita butuhkan, Sal. Iya. Sekarang di belakang situ itu mulai rame tuh, pada mulai datang karena habis ini kita bikin forum Nandur Becik. Itu ada ruang aula lah gitu. Itu kan Aula. bisa nampung 300 orang tuh. Iya. Kalau mau 8.000 orang ya bisa desak-desakan gitu. Nanti ambruk, mati semua. Itu sih. Ya. Itu aja sih, nggak ada mimpi yang tinggi. Yang Ya. penting persis seperti yang kita sama-sama berharap bahwa ini adalah menjadi ruang bermain buat anak-anak kita. Kayaknya gitu Mas Utar. Kayaknya sih cocok gitu, cocok impen nih Mas Utar. Mas Utar tambahin Mas Utar. Nah. Ya, sebenarnya gambaran zona gini sih. Kita kan udah berproses di dunia kreativitas dan ini boleh diri kan udah lama nih. Ya. Kayaknya tantangannya ngono tok. Gitu aja. Nah, kita pengen suasana baru. Ya. Sudah miliarder ya kan, sekarang apalagi yang mau diurus ya. Tadi dia sama juga, dia legan golek momongan, dia perjaka cari istri lagi, cari perkara dia. Lanjut Mas Tar. Jadi tempat ini kan secara kontur segala macam kan menarik untuk digarap dengan nanti mungkin kombinasinya kan bisa IT ya, tentang industri digital sekarang itu ya. Yang berikutnya adalah kita bisa menggarap sektor pertanian, Pertanian. bisa menggarap ada mungkin dibikin
bikin apa kayak kolam-kolam atau perikanan. Terus berikutnya ada budaya. Jadi intinya ini tempat ini kan sebenarnya gambaran, kalau saya gambarkan mimpi saya itu kan, dan anak-anak dewe Ciblon kan sekarang harus bayar. Ciblon ngerti rasa? Kenapa tuh? Bermain di air tuh loh. Oh iya. Keceh, keceh apa? Oh, iya, Main air. kolam gitu. Iya. Di sini kan alamnya budaya semua. Iya. Ada sungai di situ, ada burung-burung yang tiap hari masih banyak kita jumpai. Bahkan ada apa biawak segala macam masih ada berseliweran. Iya. Ini kan alam yang masih sangat keren nih. Iya. Belum lagi kalau kita bangun pagi sini lah, kita segitu ke Semarang lah. Ini udah kayak apa ya? Ini pinggirannya surga. Ini pinggirannya surga. Nah, kita pengen sisa hidup kita nggak tahu sampai kapan ini. Ya. Udah menginjak pensiun semua. Nah, kita pengen suasana segar lagi lah gitu lah. Iya, iya. Wah, berarti harapan Mas Utar, Pak Aris sama Mas Ili, tempat ini tuh jadi tempat istirahat. Istirahat yang senior-senior pembangunnya, tapi full aktivitas berkegiatan kultur. Pak Aris tadi merindukan kultur Budaya. lamanya dia. Budaya baik sebenarnya. Itu budaya baik. Jadi kalau dia bilang tempat istirahat, itu double lagi. Salah lagi. Oh iya, Sel. Mau kan istirahat. Kita nih ya, Sel, yang sudah usia, aku ini kan sudah usia bau tanah kan. Nah kalau di ujung sampai besok pagi mati nggak bergerak, ya kan malah bikin perkara. Ya, Logik nggak? Logik nggak? Iya benar. Nah. Berarti bukan istirahat Mas. Lah, Cari perkara ya. Iya. Nggak, di sini itu kan benar-benar ruang untuk kita nih membangun kesibukan berpikir terus, Oke. Ya. membangun keheningan hati, tapi otaknya bergerak terus. Oh, Iya. apalagi? Jadi gen tapi pikun, supaya nggak pikun itu. Iya. mikir Tapi terus. hatinya kan jauh lebih tenang, Pak. Iya, betul. Sekarang kita dengan usia kita, anak-anak udah mulai tumbuh. Sebentar lagi 3 anakku semuanya udah nikah. Sebentar lagi yang terakhir ini tahun ini udah nikah. Terus apa lagi yang mau kita kerjakan? Pak Aris juga kan sama. Iya. Mas Utari putranya yang nomor 1 juga sudah sebentar lagi juga harus dipinang sama jejaka lain kan. Nah ini yang sebenarnya apa yang kita kerjakan, Pak? Ya kita bersenang-senang, Pak. Tapi Iya. sambil mungkin produktif, Iya. mungkin. Iya. Itu Pak Aris. Betul. Monggo Pak Aris. Monggo Pak Aris. Closing statement di Closing proses tentang si Kampung Beci ini. Ya, bahwa kebaikan itu harus dilakukan dan sebuah proses. Dan proses itu tidak bisa kalau hanya anak saja, orang tua, semua harus bareng-bareng. Ya kalau dulu saya pernah liputannya Mas Faisal bilang it takes a village to raise a child. Kali ini bukan hanya it takes a village to raise a child, juga to raise elderly people, maksudnya. Jadi tidak hanya untuk menumbuhkan, mengembangkan anak-anak kecil, tapi juga mengembangkan orang tua supaya orang tua ini semakin tuanya semakin bijaksana, bukan semakin ngawur. Iya. Oh iya. Bukan iya, semakin nakal, nakalnya terlambat gitu loh, kan ada ini. Terlambat. Dulu pendiam, orang tua malah nakal. Nah ini kan tuh, tempat ini dijadikan supaya ya udah tua itu ya sudahlah, terima ketuaannya, tambah bijaksana. Yang anak muda terimalah dinamikanya, tapi ya jangan yang keterlaluan kan. Nah ini yang mereka- bijaksana, ini bener nih ini. Kuat ini, sangat bijaksana dan berkeadilan. Terus Pak. Ya itu. Jadi namanya egaliter itu bahwa semua sadar dan paham bahwa kalau thalabul ilmi itu kan minal mahdi ilal lahdi, itu benar-benar terjadi. Apa artinya apa artinya? Nah, mahdi itu kan dari momongan, mahdi itu yang digendong sampai lahat. Sampai yang lahat. Jadi sampai Mas Ili tadi bilang, kalau istirahat berarti dia masalah itu. Karena tidak ada thalabul ilminya tadi. Padahal thalabul ilmi itu kan mencari ilmu, itu bukan mencari, ya, menyadari ilmu yang ada. Ya. Jadi bahkan ketika di sini bukan hanya belajar, saling berguru itu artinya juga mengajar. Loh ya, kalau Mas Ili, oh aku nggak guru, tapi kan tetap mengajar. Kalau enggak ya berarti tidak terjadi proses saling berguru. Oh, oke. Jadi saling berguru itu bukan saya belajar toh, ini belajar ya enggak ya, berarti harus ada yang ngajar. Nah,
Kadang-kadang mengajar aja kadang orang udah nggak berani, apalagi belajar. Oh, sekarang malah banyak pengen mengajar padahal nggak tahu, ngawur-ngawur aja. Ini tempatnya. Kalau ngawur nanti kita soalnya kelihatan. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Haris. Mas Sutar, nambahin Mas Sutar Iya Mas. sebagai penutup tempat ini. Jadi ini kan sebenarnya kalau etape saya etape meh last lap, berarti sadar untuk Menuju ke kesempurnaan ya. Kita kan untuk menuju terus ya. Ya, sempurna kan nggak mungkin Manusia, Hmm. tapi untuk menuju ke proses itu harus kita upayakan terus. ya. Nah, saya rasa ini tempat Menjadi sarana untuk itu. Oke. Makasih Mas Sutar. Last lap nih. Berarti last lapnya di Mas Ili nih Mas. Iya, gini Sal. Jadi ada kalimat sederhana sebenarnya. Ben angel gue bahasa Arab ngono ya. Ben susah gitu. Itu Maulana Rumi kalau nggak salah yang ngomong. Namanya fihi ma fihi. Jadi inilah sebenarnya yang sedang kita lakukan. Lah nek fihi ma fihi itu karena dia lebih tahu ya. Apa Pak? Wah, itu nanti harus penjelasan berikutnya. Tapi paling nggak fi maafi itu ya inilah ini itu. Apa adanya. Hmm. Inilah Mati ini. Iya, sebelum Mas. mati. Iya, Jadi kita itu ya Iya, iya, iya. monggo Pak Haris. bahwa kesadaran akan kematian itu bahwa kita tahu bahwa kematian itu ya sekarang. Oke. Bahkan kalau nanti dilanjutkan Rumi itu mengatakan sebenarnya kita itu memang mati, hidupnya nanti ketika kita mati. Oh. Artinya sebenarnya kita itu sekarang tidur, istilahnya tidur, nanti kita akan sadar ketika kita mati. Nah, kesadaran itu jangan nanti ketika mati, sebenarnya gitu. Rumi mengatakannya. Sadarlah ketika sekarang, jadi bangunlah ketika sekarang ini. Gitu, Jadi Mas ketika Ili. dia mati itu artinya si Rumi tadi, karena kalau banyak diceritakan bahwa kematian itu adalah kamu bangun dari tidur, sadar, tapi nanti sudah terlambat. Jadi kamu mati dulu sekarang, biar kamu sadar. Iya, Tasal, alhamdulillah kok semakin rumit toh dan sangat tidak profesional dan tidak logical. Terima kasih Sal. Fihi maafihi terakhir tadi menjadi penutup proses kita. Saya nggak mau nyimpulin apa-apa karena sepertinya terlalu berat buat disimpulin. Gue yang denger, yang nonton biar nyimpulin sendiri. Kita akan ketemu di sesi selanjutnya karena habis ini kita mau acara Forum Nandur Beci pertama kali di tempat ini, dan mungkin teman-teman akan ketemu liputannya nanti di part-part selanjutnya. Mas Sutar, terima kasih banyak. Nuwun, Mas. Mas Haris, terima kasih Makasih Mas Isal. Mas Ili, terima kasih banyak. Kita lanjut ke Forum Nandur Beci, kontennya pasti pindah ke sana. Siap. Baik teman-teman semuanya, terima kasih masih bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi yang lain di channel Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sutar.